Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan materi yakni pelajaran 11 dengan tema Sakramen Ekaristi. Silakan anak-anak menyiapkan diri dan menyiapkan alat tulis serta bukunya ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Sakramen Ekaristi. Biarkan kami menyaksikan cinta-Mu yang tak terhingga dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira ini. Kuatkanlah kami agar dapat meneruskan cinta agung yang kami terima dengan mencintai sesama kami dimanapun kami berada. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, ketika berada di gereja, kamu tentunya pernah atau melihat orang lain menerima komuni atau hosti yang warnanya putih. Pada hari ini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya makna di komuni itu, makna dari hosti itu. Ekaristi berasal dari kata Eukaristein yang berarti ucapan terima kasih atau syukur kepada Allah. Dalam Ekaristi, umat beriman berkumpul untuk merayakan 5 hal. Yang pertama, merayakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan. Yang ketiga, mempersembahkan kurban kudus. Yang keempat, menerima komuni kudus yang artinya bersatu dengan Kristus. Yang kelima, merayakan misa kudus, berarti mendapatkan tugas pengutusan. Di dalam Ekaristi, umat beriman dipersatukan dengan Kristus ketika menerima komuni kudus. Tetapi Ekaristi tidak sama ya dengan komuni. Menerima komuni saja tidak sama dengan merayakan Ekaristi. Adapun 5 buah-buah Ekaristi dan komuni kudus, yang pertama ada memperdalam persatuan kita dengan Yesus, menjauhkan kita dari dosa, membangun gereja di dalam kesatuan, mendorong kita peduli terhadap kaum miskin, dan mendorong persatuan umat beriman. Sebagai sumber sekaligus puncak kehidupan Kristiani, Kristus sungguh-sungguh hadir di tengah umatnya dalam Ekaristi. Maka saat menerima komuni, umat beriman sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Kristus dalam rupa roti dan anggur. Sedangkan ketika di akhir perayaan Ekaristi, umat beriman diutus untuk mewartakan belas kasih Allah kepada segala makhluk. Artinya, umat beriman ikut serta mewartakan kabar baik dalam kehidupan sehari-hari. Maka, dengan kata lain, sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan kita dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk ambil bagian dalam karya perutusannya. Nah, dalam perayaan Ekaristi ini juga, umat beriman mengenang kembali perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu, Yesus berpesan agar perjamuan seperti itu setiap kali diselenggarakan untuk mengenang Dia. Selanjutnya, dalam tradisi gereja Katolik, perayaan Ekaristi dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama disebut ritus pembuka.
Pada ritus pembuka ini, umat beriman diajak untuk mempersiapkan diri dan hati agar layak menyambut dan menerima sabda Tuhan dan juga tubuh dan darah Kristus. Dalam ritus ini ada tobat, pujian, hingga doa pembuka. Bagian yang kedua adalah liturgi sabda. Saat umat beriman berkesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan, baik Injil maupun Perjanjian Lama dan Baru. Pada liturgi sabda ini, umat juga diajak untuk merenungkan kembali sejarah keselamatan dan perutusan yang harus diembannya atau dikerjakannya dalam kehidupan sehari-hari melalui homili atau khotbah para imam. Bagian yang ketiga adalah liturgi Ekaristi. Inilah yang merupakan puncak perayaan Ekaristi. Tepatnya melalui doa syukur agung, umat beriman diajak mengenang perjamuan terakhir yang diadakan Tuhan Yesus bersama para muridnya, dan dalam komuni, umat beriman dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Bagian yang terakhir atau keempat adalah ritus penutup. Pada bagian ritus penutup ini, umat beriman diingatkan kembali akan tugas perutusannya, yakni untuk mewartakan kabar baik kepada segala makhluk yang telah dibekali berkat dari Tuhan sendiri melalui Romo. Nah, anak-anak, sebagai orang beriman, apa sih yang harus kita lakukan karena boleh mengikuti perayaan Ekaristi? Ya, sebagai orang beriman, merayakan Ekaristi kita harus dengan penuh syukur dan menjadikannya sumber kekuatan iman. Kemudian kita harus ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah, yakni dengan mewartakan kabar baik dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena hari ini kami telah Engkau perkenalkan dengan Ekaristi, yang menjadi kesempatan bagi kami untuk bertemu dan bersatu dengan Yesus Kristus Putramu. Bimbinglah kami agar boleh menerima tubuh dan darah Putramu dalam setiap perayaan Ekaristi yang kami ikuti. Kuatkanlah kami agar senantiasa siap berbagi kasih kepada sesama kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu pada pembelajaran minggu depan. God bless you. Bye. Ku masuk dengan hati